Ini misal umur. Ini parameternya juga umur. Dia berada di B. Tadi di B. Ini berarti gue tambahin inputin lagi satu lagi. Farel. Umurnya 70 tahun misal. Dia akan muncul dengan nama Farel umur 70 tahun. Jadi ini tambah datanya udah benar ya. Oke, pertama di sini lu buka VS Code yang dinamakan Visual Studio Code. Kalau lu belum install, lu bisa install. Banyak tutorial di YouTube atau di Google ya kan. Nih, kayak gini tampilannya. Dan syaratnya lu harus sudah install Python. Lu bisa buka CMD, sudah terinstall apa belum Pythonnya di laptop lu. Bisa ketik kayak gini. Python, misalnya di sini gue pakai Python 3, minus minus version. Nah, mana ada tuh. Dan yang Python biasa juga gue ada. Cuma yang gue install modul banyak itu di Python 3 ya. Oh, ada juga. Yang penting dua itu ada terlihat ketika diklik di CMD. Kalau udah lo sebelumnya itu buat folder dulu namanya, ini namanya rekap data. Ini gue udah buat folder rekap data. Ini kosong, masih kosong. Nah di sini di testbed ini lo klik namanya open folder. Kita cari di bagian tadi apa gue taruhnya di desktop, rekap data. Oke, pilih. Di sini udah ada tulisannya ini rekap data. Ini gue mau buat filenya itu dengan nama main.py. Nah, sama buat satu lagi file dengan nama data.xlsx. Ini jadi buat nampung datanya itu, buat nampung datanya itu di Excel. Oke, mantap. Nah, sebenarnya ini udah dua file ini kayaknya udah cukup. Lanjut di sini gue gunain modul yang namanya uh, OpenPyXL. Oke, kita langsung aja nyoba modul OpenPyXL ini. Si modul OpenPyXL ini untuk cara penginstalannya lo bisa cari di sini OpenPyXL. Nah, ini ada OpenPyXL. Lo bisa cari, nah cara installnya pip install OpenPyXL. Nah, lo bisa cara bukanya itu cara bukanya CMD. Nah, pemerintah klik kanan, jalankan sebagai admin, installnya kayak gini. Python 3, ini pakai yang gua kan 3 ataupun Python biasa juga bisa. Gua pakainya 3. Minus M modul pip install apa namanya tadi? OpenPyXL. OpenPyXL. Dan enter aja. Sebentar, biasanya ini download. Karena gue udah, kayaknya ini mah nggak perlu, dia cuma ngecek doang tuh. Already satisfied. Jadi nggak usah, udah gue cancel aja. Nah, installnya simple banget, cuma kayak gini doang. Python 3, minus, minus M, pip install nama modulnya. Nah, gitu. Gue close aja. Keep. Nah, di sini sebenarnya dokumentasinya ada, cara cara pakainya kayak gimana, ya kan? Cuma di sini gue mau buatnya itu agak lebih kayak benar-benar maksimal. Gitu. Sebelum ke sini, kita harus punya dulu yang namanya pengulangan sistem. Nah, di sini gue punya pengulangan yang namanya while true. Jika benar, dan ini akan selalu diputar ulang selagi tidak lu kasih perintah breaks atau exit. Gitu. Ini akan berhenti langsung. Dia akan ngulang terus. Gitu. Mungkin kalau yang udah paham kayaknya udah tahu gitu cara gunain while true, bisa jadi for gitu kayak untuk mengulang gitu. Tapi kalau di Python ini buat sistem yang berjalan terus itu namanya while true. Looping jika benar gitu. Di sini gue mau punya print dulu nih buat menu. Nah, di sini gue punya namanya menu. Terus garis baru. Nah, kalau backslash n ini namanya garis baru ya. Ataupun enter kayak gini, kayak gitu, ke bawah gitu. Kalau di print hasilnya gitu. Cuma ini di tipe string. Misal nomor satunya itu tambah data. Untuk rekap data ini ya kan. Terus backslash n, garis baru. Dua, lihat data. Terus yang ketiga, hapus data. Misalnya. Ya udah. Terus di sini gue harus punya inputan menu input diisi dengan input menu misalnya gitu. Nah ini mah cuma supaya agak kelihatannya mudah kelihatannya aja gitu. Kita pakai backslash n dah biar langsung ke bawah lagi. Nah si menu ini harus pakai pengkondisian dulu. Jadi gini, jika ataupun if menu sama dengan berapa ini? 1 ya. Berarti di sini gue pakai string 1. Sini diisi dengan ntar gue pakai kelas sama fungsi ya. Jadi di sini gue pas dulu aja. Sama juga kalau yang selain daripada itu atau dinamain dengan elif kalau di Python, kalau di JavaScript itu else. Tapi kalau di sini kan gue pakai Python jadi pakainya elif menu sama dengan 2. Sini gue juga pas. Terus elif menu sama dengan 3
pas skip dulu. Ini else. Ini bisa tunjukin gitu, print menu tidak tersedia, gitu. Oke, udah di sini gue mau buat kelas dulu, kelas rekap atau ruangan rekap diisi dengan fungsi pertama, fungsi tambah data, diisi dengan misal gue pas dulu aja, sama yang juga ini berarti lihat data, di sini hapus data. Oke. Fungsi-fungsinya udah tersedia. Sini gua mau di fungsi data ini inisiasi OpenPXL-nya di dalam sini ya, di dalam mereka apa di luar aja ya, biar gampang. Di luar aja. Jadi di sini lokasi file gitu, misal gitu aja. Nah, ini pakai string, lalu bisa cari di bagian rekap tadi ada di mana. Nah, di sini. Lo bisa diklik di sini. Copy. Terus paste di sini. Terus ini nama filenya apa nih? Ini data.xlsx gitu. Nah, terus di sini usahakan harus pakai backslash 2. Karena kalau satu itu kadang mendeteksinya kayak tadi kayak ini. Kayak bisa jadi kalau hurufnya N, dia kayak inisiasinya string ke bawah gitu. Jadi harusnya 2. Itu. Semuanya aja. Nah, udah. Kalau udah semua, ini lokasi filenya udah diinisiasi. Lu harus dulu panggil ataupun inisiasi dulu filenya. Cara inisiasinya di sini misal gue punya namanya apa ya, Excel itu misal gitu kan, dengan OpenPXL modulnya dipanggil ya kan, ini kelasnya ya kan, kelas OpenPXL ataupun file OpenPXL terdapat fungsi yang namanya load workbook ataupun buka file workbook yang diisi dengan lokasi file kita. Nah, file yang lokasi file ini dipanggil ataupun dibuka di sini menggunakan modul itu, ini apa namanya, modul OpenPXL dengan fungsi load workbook gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, terus di sini kita aktifin dulu Excel-nya. Gue di sini punya kertas aktif gitu kan. Sama dengan Excel aktif. Ini cara ngaktifin dong. Oke. Kita mau gunain fungsi yang mana dulu nih? 1, 2, 3 ya. Kita gunain yang lihat dulu aja kali ya. Apa tambah dulu aja. Kita buat yang tambah dulu ya. Ini kita coba inisiasi dulu di Excel-nya. Biar lebih rapi aja sih. Ketika rekapnya itu lebih lebih gampang. Buka dulu data Excel. Nah, udah. Misal di sini gue punya data nama. Di sini misal punya umur gitu. Misal gitu aja dah, simpel ya. Udah, gue save. Nah, udah gue save. Ini gue mau tester tambah ya. Tester tambah data dulu. Nah, di bagian tambah data ini, berarti gue mau panggil ini nih, kertas ini gue panggil ke sini. Tapi sebelum itu gue mau ngecek dulu dengan Excel-nya ini. Nah, di bagian Excel-nya ini lu harus note dulu nih. Kalau ke bawah itu adalah row, ke sini ke bawah. Bawah sini dari A1 sampai sini. Kalau ke kiri itu kolom. A B C D E F ke sini itu kolom. Jadi lu bisa cek di sini dengan cara contohnya gini. Max kertas max row. Nah, udah. Ini aja. Bisa ataupun di sini deh. Banyak row gitu misal, sama dengan kertas makro. Di sini misal gue punya print banyak row, mau cetak nih berapa banyak row. Terus satu lagi dah, banyak kolom, sama dengan kertas ini max kolom. Oke. Terus print banyak kolom. Nah, di bagian tambah data ini gue coba panggil dulu ya. Cara manggilnya gimana? Lu harus panggil dulu kelasnya rekap, terus panggil fungsinya tambah data. Jadi cara panggilnya gini. Rekap tambah data. Oke, gue coba jalanin terminal. Biar lebih gampang mungkin kayak nggak usah bolak-balik mulu ya. Jadi gue langsung buka dari sini aja. Lu bisa klik di sini, ketik cmd. Jadi otomatis dia ada di direktori yang file yang ada di dalam ini. Jadi lu bisa klik di sini nih, Python 3 main.py enter. Nah, ya kenapa nih? Ada error. Desktop, Python set local page. Oh, dia nggak bisa kalau filenya itu diinisiasi dari ini nih. Kan tadi kan gue bikin filenya di sini. Jadi harus bikin filenya itu Excelnya itu dari
spreadsheet ataupun WPS ataupun apalagi apalah gitu. Ini gue hapus dulu sama Cheese juga nih, nggak penting. Nah, jadi gue buat di WPS ataupun lo bisa buat di Excelnya langsung ataupun lo bisa buat di spreadsheet, spreadsheet yang ada di Google, tinggal download gitu. Nah, ataupun di online juga bisa. Misalnya di sini gue punya nama, ini gue punya umur. Nah, terus save. Tadi direkap data, oke, dengan nama data. Nah, masih sama sebenarnya, cuma bedanya inisiasi filenya itu lebih rapi. Nah, ini kita coba lagi nih. Dia akan jalan, nggak akan error ya. Kita klik, misalnya di menu satu, satu tambah data, ketik satu, dia tidak melakukan apa-apa. Oh, lupa gue di sini. Ini kan fungsi ya. Nah, gue kontrol aja dulu. Nah, ketik satu. Nah, dia muncul tuh. Row-nya cuma satu, kolomnya ada dua. Sesuai sama Excel yang tadi ya kan. Dalam Excel ini tuh ada row-nya ada satu, row-nya ada satu, kolomnya ada dua, ada A, ada B. Nah, nah di sini, kenapa gue mau butuh berapa banyak? Jadi kan ketika apa namanya? Ketika Excelnya ini ditambah, jadi otomatis nggak bisa nomor satu dong, harusnya nomor dua. Jadi dia harus manggil dulu total berapa ini. Jadi contohnya ada satu ataupun dua ataupun tiga, dia tinggal ditambah satu aja gitu. Contohnya kayak gini dah, gue implementasiin lewat program. Nah, jadi kayak gini, cara nambah data. Yang banyak row-nya biarin, yang tadi gue hapus. Row final, gitu. Sama dengan banyak row tambah satu. Nah, final row. Ataupun biar gampang dibacanya, final total. Row total final. Ini cara nambahin data ke Excel itu, caranya kayak gini. Panggil kertas, array, string, A1. Nah, A1 ini otomatis kalau, nah berarti posisinya ada di A, nomor satu. Dia akan ngeganti nama ini. Tapi gue nggak mau itu kan. Jadi bisa di sini gue lu pakai namanya f string. Di A ini kan tadi berapa, sisanya satu, ditambah satu jadi dua. Berarti di A row total final jadi dua ya kan di sini. Jadi lebih fleksibel sama dinamis. Nah, diisi dengan apa? Bisa di sini gue butuh nama sama umur. Ya, ini bisa di sini nama ya. Nah, nama ini gue taruh di parameter. Nah, di sini gue perlu namanya inputan nama. Sama dengan input nama tambah data misalnya. Gitu, misalnya. Nama ini berarti masukin ke sini, ke parameter. Nama masuk ke sini, terus masuk ke sini nama, dan dimasukkan ke dalam row ini. Lu bisa klik lagi Excel, buat nge-save. Excel, save, data.xlsx. Gitu. Ini kalau kayaknya bisa. Satu, namanya misal Bayu tadi. Oh, ada kan? Bayu. Terus kalau mau tambahin umur gimana? Berarti kan dia ada di kolom 2. Jadi di sini kita tambah lagi satu. Ini berarti B. Kalau total final, ini misal umur. Ini parameternya juga umur. Dia berada di B. Tadi B. Ini berarti gue tambahin inputin lagi satu lagi. Diganti dengan umur. Umur tambah data. Di sini pakai koma umur. Ini sebenarnya udah bener nih. Ini udah bisa jalan. Coba lagi ya. Pattern tambah data namanya misal Farel. Umurnya 70 tahun misal. Dia akan muncul dengan nama Farel umur 70 tahun. Jadi ini tambah datanya udah bener ya. Udah bener, tinggal kita, ini simpel aja kayak gini doang. Tinggal kita fungsikan untuk lihat data sama hapus data. Lanjut, di sini gua akan menambahkan untuk fungsi lihat data. Sebenarnya kalau fungsi lihat data sama hapus data ini terbilang lebih gampang karena langsung global ya. Kalau untuk secara spesifik mungkin harus ada inputan tambahan. Pertama, gua mau ngecek dulu berapa banyak row-nya. Jadi sini kayak sama kayak atas, banyak row dengan kertas max row. Nah, di sini gue tinggal pakai loop, yaitu pakai for x in range, dalam jarak banyak row. Nah, sebelum itu gue harus punya dulu namanya variabel hitung dengan satu terus di sini tinggal langsung aja kertas cell dalam kurung row, row-nya berapa, yaitu row hitung
Untuk kolomnya itu tadi ingat kolom 1. Itu berarti untuk A ya. A ini berarti kolom 1. Di belakangnya itu value-nya aja. Oke, gitu. Ya. Terus di sini masukin ke dalam variabel biar gampang untuk di print. Berarti di sini nama ya. Yang kedua berarti umur. Hitung. Nah, ini untuk kolom umur ini berarti dia ada di kolom 2. Nah, ini simpel aja sih kayak gini doang. Terus langsung cetak print. Pakai F-string. Ini nama, pasti, biar rapi, umur. Terus di sini biar si hitung ini bertambah terus pakai hitung tambah sama dengan 1. Udah kayak gini doang. Kita coba di sini. Pattern 3 main.py. Nah, terus kita lihat data. Tuh, nama, umur, ada Bayu sama nggak? Farel 70 tahun. Yang ini none karena di sini kosong. Jadi kita misal tambah data lagi, satu tambah data, misal namanya GB, misal umurnya 40 tahun misal. Kita lihat lagi datanya, oh, dia nambah sendiri. Jadi untuk fungsi tambah data sama lihat data ini udah berfungsi dengan baik. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke hapus data. Ini mungkin hapus data ini kalau mau ada spesifikasi secara berdasarkan nama ataupun secara berdasarkan global. Di sini kita global aja. Mungkin kita tambahin kali ya di sininya di well-through ini menunya itu satu lagi yaitu menu exit ataupun keluar ya. Biar nggak usah kita Ctrl C. Ini kita tambahin lagi aja di sini. Nah, berarti di sini gua tambahin lagi menu sama dengan E. Ini berarti exit. Itu. Jadi ketika diklik E itu dia akan keluar. Coba dulu exit. Nah, klik E. Nah, jadi nggak perlu Ctrl C biar cepet. Mungkin kalau dihapus data ini kayaknya nggak jauh dengan tambah data. Dia cuma mengganti dengan nilai kosong aja gitu. Cuma dia perbedaannya kayak gabungan antara lihat data sama tambah data gitu. Kayak macam dilihat semuanya terus diganti dengan data yang kosong. Kita coba buat. Jadi tetap aja kita perlu namanya banyak row. Dengan rotas terus max row. For kali sini delete in range banyak row, tetap punya hitung juga di sini, hitung sama dengan 1 2 deh biar nggak terhapus yang row pertama, langsung 2. Nah di sini kertas pakai F-string A, ini hitung sama dengan 0 pun kosong, data kosong. Kenapa error? Jangan dia berarti dia nggak bisa hapus. Dia baru bisa. Sama yang B juga, B ganti dengan 0. Oke, nah gitu aja, simpel. Udah, coba cek dulu di sini ada, masih ada. Nah, berarti di sini pas di bagian for ini hitung dulu tambah sama dengan 1. Terus di sini panggil variabel ini nih, Excel save data XLX. Udah gitu. Jadi kita coba jalankan lagi.
lihat data, kita 3 hapus. Coba kita lihat data. Tuh, datanya kosong. Dan kalau kita lihat di sini, dia ada 6, cuma dia kosong. Nah, gitu. Mungkin kalau pengen ini si ininya ini balik lagi ke row 1. Ini kan kalau dihitung berdasarkan row, pasti kelihatannya itu pasti row-nya itu ada 6 totalnya. Gitu. Supaya nggak hilang ini, yaitu dengan cara kita pakai for hapus misalnya kan, in range banyak row, pakainya itu kertas, menggunakan fungsi yang namanya delete row. Ini IDX, nah, IDX hitung. Nah, kita mau hapusnya dari row 2, ya. Dari row 2 hitung ini tambah sama dengan 1. Sebenarnya nggak jadi masalah, mau nggak jadi masalah ya kan. Yang penting ketika ini udah selesai, terus kita save bagian semuanya. Berarti kita tinggal save-nya itu di setelah ini kita tulis Excel save data.xls. Nah, ini udah. Oke. Coba ls dulu. ls dulu. Ini udah. Kita coba ya. Kita coba. Ini kita lihat dulu sebelumnya. Nah, kan ada tuh. Coba langsung jalankan. Kita klik 3 hapus spam. Sip. Kita coba buka lagi. Nah, anyway. Nah. Oh, ternyata dia cuma kehapus dari 2. Coba hapus lagi. Kita hapus lagi. Oh, ini sistemnya nggak bisa lompat, tapi bisanya itu sistemnya satu-satu gitu ya. Jadi 2 kali hapus gitu. Bisa ketika 3 hapus, 3 lagi sekali lagi gitu, 3 lagi gitu. Jadi otomatis semuanya gitu. Jadi menyisakan 2 gitu.